Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wayan Sai, Deputy Director International Collaboration SIGHELT. Yang terhormat Dr. Boy Jung Lee Sri Mukti, Principal President Physician National Cancer Center Singapore. Yang terhormat Dr. Tan Ying Ching, Associate Consultant Department of Breast Surgery, Singapore General Hospital. Yang terhormat Bapak Zian Lim, Program Manager International Collaboration Office SIGHELT. Yang terhormat Ibu Laura Yu, Senior Staff Nurse, Specialty Nursing, Singapore National Hospital. Yang terhormat Ibu Nagalingam Saraswati, Senior Nurse Clinician, Specialty Care, Singapore General Hospital. Yang terhormat Ibu Lori Yudawati, Ketua DWP KBRI Singapura, dan Ibu-Ibu DWP semuanya, Pak Andi Setiawan atas imigrasi, Pak Heru Harjanto atas keuangan, Ibu Mahayu atas kejaksaan, Pak Roni Sidaputar atas kepolisian, Pak Orfung Protkons, Pak Maradona Kutodahu, dan teman-teman Protkons lainnya, Ibu Bapak, para peserta workshop yang saya muliakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia juga kita diberikan. Yang utama tentu adalah kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa hadir pada acara yang sangat penting hari ini. Acara workshop Breast Cancer Awareness dengan tema cegah kanker payudara. Sekarang ini kan salah satu penyebab utama kematian perempuan di dunia, ya. Betul Pak ya? Pak ya? Jadi artinya kegiatan itu sebenarnya bisa diatasi, bisa dilakukan dengan pencegahan, deteksi dini. Ya. Mungkin nanti secara teknis tentu Pak Wayan dan tim bisa menjelaskan lebih detail bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Nah, di sini saya kira ibu-ibu, terutama kalangan perempuan ini kan pilarnya keluarga, Bu ya. Jadi kalau ibu-ibunya atau kalau kalangan perempuan bisa menjaga diri, itu secara langsung adalah menjaga kesehatan keluarga. Nah, ini sangat penting saya kira. Jadi kalau kesadaran itu muncul dari ibu-ibu, ini akan muncul juga satu gerakan masif, gerakan bersama, bagaimana kita bisa mencegah. Nah, mencegah itu bisa melalui edukasi seperti ini, literasi. Karena kadang-kadang informasi seperti ini kan sangat langka kita dapatkan. Kalau tidak dicari secara khusus mungkin tidak mendapatkan. Nah, sekarang ada kesempatan yang sangat bagus. Kita bisa laksanakan satu kegiatan di mana ibu-ibu semua, terutama ibu-ibu diaspora dan juga PMI yang hari ini kan rest day-nya ya, hari yang hak istirahatnya dimanfaatkan. Hari ini nggak ke Paya Lebar tapi ke sini Bu. Insya Allah bermanfaat, insya Allah bermanfaat, ya kan? Walaupun waktu gosipnya agak berkurang nih. Kalau di Paya Lebar bisa banyak yang digosipin, di sini gosipnya gosip sehat. Nanti sama Pak Wayan, bagaimana sih gosip sehat seperti apa? Karena ya pola hidup sehat sekarang menjadi lifestyle ya di Indonesia ini. Orang berolahraga, makan makanan nutrisi yang baik. Nah, itu salah satu juga langkah upaya kita untuk bisa kita tidak terkena kanker. Karena kanker itu dengernya aja udah ngeri ya. Wah, kanker, baik yang secara harfiah kesehatan maupun yang non harfiah, kantong kering, sama juga itu, sama mengerikan juga. Saya sedang kena kanker nih, tanggal tua, kanker kering, duit lagi nggak ada, sama mengerikannya. Jadi sama-sama harus cegah bagaimana tidak kanker, baik yang harfiah non harfiah, ada upayanya. Bagaimana upayanya nanti kita sama-sama pelajari. Jadi mencegah sakit itu tentu harus ada upaya, harus ada effort, harus ada tindakan bersama. Dan tindakan bersama saling mengingatkan. Tadi saya bicara dengan beberapa Bapak Ibu, breast cancer ini kan seperti kayak prostat kalau untuk laki-laki. Jadi semakin, kalau nggak salah Pak, nanti saya dikoreksi Pak ya, semakin nambah usia semakin besar potensi terkenanya. Sama juga laki-laki juga selalu punya potensi itu. Jadi workshop atau pelatihan atau kegiatan seperti ini yang memberikan kita kesempatan untuk tahu lebih dalam mengenai bagaimana
bagaimana kita mencegah itu sangat penting, itu sangat bagus. Otherwise kita take it for granted, saya nggak pernah merasa sakit, saya nggak pernah ada gangguan. Padahal dari segi kedokteran, dari segi kesehatan itu ada cara supaya kita bisa secara rutin memeriksa. Bagaimana caranya nanti akan dipraktekkan oleh Pak Wayan dan tim dari SIHAM dan juga SIHAM nanti banyak bisa memberikan tips-tips bagaimana kita melakukan itu. Jadi mohon nanti diperhatikan dengan baik karena kesempatan yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat lagi, jadi bisa dimanfaatkan. Tentu kami di KBRI Pak Wayan, kita sangat berharap kalau bisa kegiatan seperti ini nggak berdiri hari ini aja Pak. Kalau bisa kita lakukan secara rutin nantinya, secara berkesinambungan, secara periodik. Mungkin sekarang temanya breast cancer, tapi mungkin nanti waktu lain kita cari lagi kesempatan juga kita bisa lakukan workshop seperti ini yang juga bertemakan kesehatan. Saya kira banyak sekali topik-topik yang bisa kita kolaborasikan. Termasuk saya tadi juga sempat bicara dengan Pak Wayan, kita di sini ada shelter yang kita menampung juga rekan-rekan saudara-saudara kita PNI yang sedang menjalani proses hukum. Nah ini juga akan sangat baik Pak kalau secara reguler nanti kita bisa lakukan kolaborasi kerjasama, ada pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Karena di sana ada yang sudah sampai setahun, ada yang sudah lebih dari setahun, bahkan mereka harus berada di shelter. Mereka menunggu proses hukum, ini kan tidak mudah secara psikologis, secara mental. Ya kan mereka yang selama ini bekerja, mendapatkan uang, memberikan nafkah ke keluarga, tiba-tiba di sini mereka, walaupun mereka di sini juga kita bantu juga Pak, tapi kan psychologically mereka juga mungkin tidak mudah. Nah itu yang mungkin nanti bisa kita juga eksplor ke depan, bagaimana kita bisa juga mengembangkan kerjasama dengan SIHAM ataupun dengan rumah sakit, misalnya SGH dalam hal ini, ataupun dari entitas kesehatan yang lainnya di Singapura, supaya kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya pada para wisata dan juga lebih bagus lagi dengan kita juga Pak, dengan teman-teman di KBRI. Jadi kita bisa pastikan bahwa ya insya Allah kita semua sehat Pak ya. Mungkin itu sambutan singkat dari saya. Tentu yang nanti lebih penting adalah kita mendengarkan secara bersama pelatihan yang akan diberikan oleh para ahlinya. Sekali lagi atas nama KBRI Singapura, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif ini, khususnya pada DWP dan juga atas teknis tadi yang juga sudah memberikan banyak sekali masukan ya, sosialisasi mengenai All Indonesia, mengenai SKP, dan juga semua pihak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas, Pak DCM atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan